Cek, 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 cek. Oke, karena udah, oke sip. Karena udah 7:05 ya. Jadi kita mulai aja teman-teman persekutuan doa pada malam hari ini. Mari teman-teman kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami masih bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Bapak, kami berkesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting ini Bapak untuk melaksanakan persekutuan doa PKK dan pengurus PWFT UI 2021. Kiranya Engkau yang menyertai kami selalu Bapak, mulai dari akhir hingga nanti kami selesai melaksanakan persekutuan ini. Kiranya Kau berkati juga hamba dan juga teman-teman di sini agar penyampaian firman dan penyampaian sharing firman Tuhan bisa sampai kepada hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa terfokus pada persekutuan doa ini Bapak, dan Kau berkati juga Bapak teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung dengan kami pada persekutuan pada malam hari ini. Engkau juga yang menyertai mereka di kegiatan dan aktivitas mereka pada hari ini Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami Bapak, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, BTW biar agak ini ya, biar agak itulah. Yuk kita on cam yuk. Biar nggak cuman aku dan Ivan di sini yang on cam. Biar bisa saling lirik-lirik komuk para ini ya, PKK dan pengurusnya. Gue mantap. Mark Philip dan teman-teman. Ya tapi kalau nggak visible ya nggak apa-apa sih. Oke teman-teman, kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur Bapa kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah yang tak hentinya kami peroleh dari-Mu Bapa. Terima kasih juga atas perlindungan pada kami pada malam hari ini, sehingga pada hari ini kami masih bisa melaksanakan kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan rutinitas kami dengan baik dan sehat Bapak. Dan pada malam hari ini Bapak, aku di sini akan men-sharingkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu nanti yang hamba bisa sharingkan bisa kami terapkan dan aplikasikan di dalam kehidupan kami sebagai pemurid di PWFT Bapak. Berkati hati dari kami Bapak agar kami bisa terfokus kepada sharing firman ini, dan kiranya Engkau yang tetap bekerja melalui persekutuan doa kami ini hingga pada saat akhir acara yang nanti Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji dan termuliakan nama-Mu kiranya sepanjang segala masa. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Halo. Ya, thank you. Udah lama ya nggak ketemu ya. Iya juga. Oke, makasih. Oke, betul teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau, karena ini sifatnya kita sharing ya, jadi aku nanti bakalan sharing hal-hal yang aku nikmati juga melalui firman Tuhan, dan penerapannya juga nanti yang aku alami sendiri, dan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, pergumulan yang sama, jadi teman-teman bisa ngangguk gitu ya. Oke, topik yang aku bawakan yang aku pengen sharingkan pada malam hari ini adalah ketaatan di tengah keterbatasan. Dan kisah ketika terjadi air bah di Kejadian 6-8. Jadi ini mungkin kita nggak terlalu fokus kepada satu perikop saja gitu, tapi kita ambil dari 3 bagian. Itu 3 pasal maksudnya, di pasal 6 sampai pasal 8 nantinya. Oke, kenalin lagi Andri Pangestu Purba, Lektor 17. Kali ada yang belum kenal ya kan? Oke. Oke, jadi aku pakai kisah Nuh ketika peristiwa air bah. Nah, sebenarnya banyak renungan-renungan yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh di Alkitab ya, soal ketaatan dia terhadap Tuhan di dalam pergumulan kehidupannya sehari-hari. Tetapi aku di sini pengen ngambil kisah Nuh ketika peristiwa air bah itu terjadi, di mana kita pengen lihat seberapa taat si Nuh dan seberapa besar sih kuasa Tuhan itu ketika peristiwa air bah diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Sebenarnya bukan kepada Nuh ya, tetapi kepada seluruh bumi, tetapi kita pengen lihat kisah dari Nuh itu. Oke, terus kalau kita pengen amati gitu ya kisah Nuh ketika peristiwa air bah ini, aku bagi jadi 3 bagian gitu. Jadi ketika sebelum air bah didatangkan, terus kemudian pada saat air bah didatangkan, dan kemudian setelah air bah didatangkan. Jadi sebelum, pada saat, dan setelah. Ya mungkin teman-teman di sini yang udah Bible reading-nya udah wahyu ya, mungkin udah agak-agak lupa gitu cerita-cerita di kitab-kitab Kejadian. Tapi mungkin ini cerita-cerita yang klasik dan sudah seringlah kita dengar gitu di renungan-renungan dan sharing-sharing di berbagai tempat. Oke, jadi ketika sebelum air bah dibagi jadi 2 momen lagi, yaitu ketika sebelum Bahtera dijadikan dan nanti kemudian setelah Bahtera jadi dibangun oleh si Nuh. Nah, yang pertama ketika sebelum Bahtera jadi. Nah, ini mungkin kita nggak baca secara bareng-bareng atau responsoria gitu, ayat mulai dari pasal 6 sampai pasal 8, tapi kita nanti lihat dari beberapa momen gitu. Jadi kita sambil lihat apa aja momen yang terjadi pada saat itu, sekaligus kita lihat ke dalam perikop kita. Nah, yang pertama kondisinya ketika sebelum Bahtera jadi, yaitu ketika kitab Kejadian 6 ayat 1. Nah, di situ disebutkan bahwa didatangkan ayatnya oleh Tuhan adalah kejahatan manusia. Juga di ayat 2 ya, di ayat 6 dan 2, di situ kejahatan yang ingin maksud salah satunya adalah kejahatan seksual. Nah, bukan cuma kejahatan seksual aja, tetapi di Kejadian 6 ayat 11 juga dikatakan bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dengan penuh dengan kekerasan gitu. Jadi ada 2 kejahatan general yang bisa aku ambil dari
latar belakang kenapa air bah ini didatangkan oleh Tuhan, yaitu kejahatan seksual yang di ayat 2 dan kejahatan violence gitu, kekerasan. Nah, tapi sebelum aku berpikir kenapa Tuhan mendatangkan air bah akibat kejahatan ini, aku nggak berpikir itu sebagai kesewenangan dari Allah gitu, karena kalau kita lihat nanti di ayat 7-nya juga di bagian paling akhir, Allah malah bilang sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka gitu ya. Cukup wow ya kalimat itu ya. Di Kejadian 1 masih bahas tentang penciptaan, Kejadian 6 udah nyesal gitu menciptakan. Ya kita nggak tahu gitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman melihat ini bukan sebagai kesewenangan dari Allah gitu untuk memusnahkan manusia akibat kejahatan yang dilakukannya. Tetapi aku lebih menganggap ini sebagai kuasa Tuhan gitu. Kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan sebagai Allah gitu. Karena yang namanya Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai ke Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kita bahas Tuhan yang sama gitu. Dia Alfa dan Omega. Jadi Tuhan yang kita kenal sekarang yang benci terhadap kejahatan, yaitu Tuhan yang berkuasa juga ketika mendatangkan air bah ini. Ya, jadi mungkin dan kejahatan di sini bukan terjadi di satu golongan aja ya teman-teman, bukan hanya golongan di negara ini dan lain-lainnya. Tapi kalau di Alkitab ditulisnya di seluruh bumi. Jadi bumi itu udah penuh dengan kejahatan gitu. Sampai-sampai muncul kalimat menyesal ya Tuhan untuk menciptakan manusia dan menjadikan mereka. Dan gak hanya manusia juga, tetapi seluruh ciptaan gitu. Nah inilah latar belakang kenapa nanti terjadi air bah ya. Jadi air bah itu bisa dikatakan sebagai hukuman ya akibat kejahatan manusia di bumi seperti yang di Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Dan bukan hanya di Perjanjian Lama juga ya, bukan di kitab Kejadian ini juga. Di Perjanjian Baru juga di Roma 1 ayat 3-2 kalau kita nanti buka bahwa mereka yang melakukan demikian sudah patut dihukum mati gitu. Maksudnya mereka yang melakukan kejahatan ini ya patut dihukum mati gitu. Jadi tetap firman Tuhan itu fix dan tetap berdaulat sampai selama-lamanya. Oke, kemudian di bagian kedua di ayat 13 sampai 21 kita masuk ke firman Tuhan kepada Nuh. Jadi setelah Allah berpikir nih bahwa kejahatan di muka bumi ini sudah kelewat batas gitu. Khususnya tadi kejahatan yang bersifat seksual dan kekerasan. Nah, di ayat 13 sampai 21 itu firman Allah kepada Nuh atau dialog dari Allah kepada Nuh. Kalau di Kejadian 6 ayat 13 sampai 21 ini kita bisa beda-bedakan lagi ya. Yang pertama dia ada penyebabnya tadi sebab akibat. Jadi di Kejadian 6 ayat 13 Allah mengulangi pergumulannya lagi, yaitu dia pengen memusnahkan ciptaan yang ada di muka bumi ini akibat dengan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Jadi di ayat 13 diulangi sama Allahnya lagi nih tentang pergumulannya di ayat 6 sampai di pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah, barulah di ayat 14 sampai 21 nanti itu soal perintah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera karena dia akan mendatangkan air bah. Jadi di dalamnya ada prasyarat, bahteranya harus sekian, terbuat yang boleh masuk dan lain-lain. Nah, itu dibahas di Kejadian 6 ayat 13 sampai 21. Nah, nanti poin-poinnya bakal kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, kemudian setelah di ayat 21, nah di ayat terakhir di pasal 6 adalah respon Nuh atas perintah Tuhan yang udah dikasih sama dia. Nah, ini uniknya ya. Kalau kita lihat nanti di bagian selanjutnya juga, respon Nuh itu tetap sama. Dan kalau di Alkitab ditulisnya dalam satu ayat ya. Kalau di pertama ini di ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Gitu. Jadi Allah ngasih perintah ini mulai dari ayat 14 tadi 14 sampai 21 lakukan ini syaratnya ini kondisinya begini dan segala macam dan respon Nuh hanya satu yaitu siap bos laksanakan gitu. Tapi bukan cuman perkataan aja yang siap gitu, tetapi kalau di akhirnya dikatakan bahwa demikianlah dilakukannya, artinya bukan cuman perkataannya aja yang siap bos, tapi tetap dilakukan oleh Nuh seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi inilah kondisi sebelum bahtera jadi. Jadi ada latar belakang kenapa Tuhan ngasih air bah, terus
firman Tuhan dan perintah Tuhan kepada Nuh, terus respon dari Nuh. Nah, Oke. Kondisi yang kedua adalah setelah Bahtera jadi. Nah, jadi ini ada selang waktu ya ketika Allah menyuruh Nuh mengerjakan Bahtera atau membangun sebuah Bahtera, dan ketika Bahtera itu udah jadi dibangun oleh Nuh. Nah, kondisi yang pertama tetap diawali dengan firman Tuhan kepada si Nuhnya di ayat yang pertama sampai di ayat yang keempat. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga ya, perintahnya tetap sama, yaitu menyuruh Nuh dan seisi rumahnya untuk masuk ke dalam Bahtera itu. Dan bukan cuma mereka aja, tetapi hewan-hewan, ada hewan jenis ini, semua berpasangan, dan segala macam yang telah disebutkan Tuhan pada ayat yang ke pasal 6 ayat 15 sampai 21. Jadi semua itu yang udah Allah firmankan kepada Nuh diulangi lagi oleh Allah dan bakal dilaksanakan oleh si Nuh. Nah, ini tetap formatnya firman Tuhan kepada Nuh atau perintah Tuhan kepada Nuh, terus respon oleh Nuh, dan tetap direspon dengan satu ayat ya, dan kayaknya formatnya tetap sama nih respon dari Nuh, yaitu melakukan segalanya yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, jadi nggak banyak ini ya, nggak banyak bacot lah istilahnya kalau sama kita. Jadi ada perintah langsung laksanakan. Nah, jadi ini kondisinya ketika Bahtera sudah jadi dan Tuhan menyuruh mereka naik ke dalam Bahtera itu. Oke, terus kalau kita lihat ya di ayat pasal 6 ayat 15, kita bisa lihatlah di situ dimensi dari Bahtera yang disuruh Allah gitu. Dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Ya, terus aku tadi iseng-iseng ya konversi dari hasta ke meter itu kira-kira berapa, terus dapatlah kira-kira 135 meter kali lebar 22,5 meter, terus tingginya 13 meter. Ya, kalau kita bandingin lebih luas lah ya dari lapangan sepak bola pada umumnya gitu ya. Bayangin Nuh disuruh buat Bahtera dengan luas yang ya lebih lebar dikit lah dari lapangan sepak bola. Dan bentuknya persegi panjang kalau disebutkan di ayat yang ke-14 dari kayu gofir. Nah, jadi inilah keadaan setelah Bahteranya jadi. Ya. Bahteranya ketika Nuh dan istri dan keluarganya naik ke dalam Bahtera beserta hewan-hewan juga, dan demikianlah dimensi dari Bahtera yang dibangun Nuh atas perintah Tuhan. Nah, jadi ini adalah momen ketika sebelum air bah didatangkan oleh Tuhan. Jadi persiapannya sudah matang ya kalau kita lihat. Bahteranya udah ada, firmannya, perintah udah dilaksanakan semuanya, tinggal menunggu eksekusi. Bukan eksekusi sih sebenarnya, tapi ya udah itulah. Oke, terus pada saat air bah. Nah, kalau kita baca di Kejadian 7 ayat 11, usia Nuh ketika air bah itu datang, yaitu di ayat 11 ya. Pasal 7 ayat 11 sorry. Ya, pasal 7 ayat 11, usia Nuh di situ 600 tahun, yaitu pada bulan kedua, hari ke-17. Ya, bayangin ya, seorang kakek lah kita bilangnya. Kayaknya bukan kakek lagi sih bilangnya, apalah gitu sebutannya. Usianya udah 600 tahun sebagai project officer dalam Bahtera ketika peristiwa air bah ini. Coba bayangin teman-teman gimana. Kayaknya kalau disuruh itu dilakukan pada saat ini gitu, pada saat sekarang ini, kayaknya satu orang di muka bumi ini kayak nggak habis pikir gitu, nggak masuk logika gitu. Ada kakek, bukan kakek lah, usianya 600 tahun disuruh buah Bahtera yang ukurannya seperti dimensi yang sebelumnya. Nah, tapi itulah kondisinya. Usia Nuh pada saat itu adalah 600 tahun. Dan Alkitab menspesifikkan kejadian itu ya pada bulan kedua, hari ke-17. Oke, terus isi Bahteranya tadi seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan, yaitu kalau di Alkitab menyebutkan ada 8 orang. Jadi Nuh, istri dari Nuh, kemudian anak Nuh ada 3, terus masing-masing istri mereka. Jadi total ada 8 orang. Dan di kitab-kitab lain juga nanti di Perjanjian Baru, mereka menyebutkan hanya 8 orang yang turut kepada Nuh beserta, yaitu Nuh dan keluarganya yang naik ke dalam Bahtera itu. Nah, terus bukan hanya Nuh dan keluarganya, di ayat 14-16 juga disebutkan segala jenis binatang, baik ya jenis binatang liar, ternak, dan lain-lain, semua ikut ke dalam Bahteranya. Oke, terus kita lihat kondisi ketika air bah.
Nah, kondisi ketika air bah itu diawali dengan kejadian 7 ayat 12. Nah, diawali dengan peristiwa hujan yang lebat yang meliputi bumi 40 hari 40 malam. Nah, ini sama ya, hujan seharian kita udah ngeluh gitu. Udah kayak, mungkin kayak di daerah-daerah Jakarta yang rawan banjir kayak gitu, satu harian hujan udah kewalahan gitu, karena banjir mungkin ya. Nah, ini 40 hari 40 malam teman-teman terjadi hujan lebat yang meliputi bumi. Ya gimana lebatnya ya nanti kita bahas lah ya. Ya aku pun nggak ada di sana kebetulan. Jadi kita nanti bahas selebat apa sih hujannya sampai maksudnya apa sih selebat apa sih hujannya sampai 40 hari 40 malam, yaitu yang di ayat selanjutnya. Ketika air makin lama makin tambah dan terapunglah batra itu di muka air. Nah, jadi kalau kita bayangin batra itu sudah mulai naik ke atas permukaan air akibat hujan lebat selama 40 hari 40 malam ini. Nah, kemudian di ayat 24 juga dikatakan bahwa air sudah menggenangi, tanda kutip ya, bumi selama 150 hari. Ya, jadi yang awalnya tadi hujan 40 hari 40 malam, terus udah kita katakan banjir lah ya pada saat itu. Kemudian banjir itu nggak bertahan 1 hari 2 hari aja, tetapi 105 hari air masih menggenangi bumi. Kemudian di Kejadian 8 ayat 3b dikatakan bahwa air udah mulai berkurang dari bumi 150 hari kemudian gitu. Jadi menggenangi 150 hari, terus 150 hari kemudian barulah mulai berkurang gitu dari muka bumi airnya. Nah, terus di Kejadian 8 ayat 4 dikatakan bahwa bahtera dari Nuh itu sudah terkandas di pegunungan Ararat pada bulan ke-7 hari ke-17. Nah, Alkitab tetap menspesifikkan bulan dan harinya. Nah, ini berarti kalau udah terkandas di pegunungan artinya udah ini ya, udah diam lah gitu, tersangkut lah istilahnya di pegunungan Ararat gitu. Nah, kalau kita hitung ya teman-teman, dari awal hujan lebat ini ketika air sudah menggenangi bumi sampai mereka udah benar-benar diam gitu karena itu kalau kita hitung adalah 5 bulan karena di awal waktu Nuh dan keluarganya naik ke dalam batra dan hujan datang itu pada bulan kedua hari 17. Nah, terus mereka terkandas di pegunungan Ararat itu bulan ke-7 hari ke-17. Jadi kurang lebih 5 bulan lah. Mungkin itu penyebabnya mungkin kenapa Alkitab juga karena ya nggak karena sih. Ya itulah. Jadi kayak kurang lebih 5 bulan lah si Nuh dan keluarganya beserta segala makhluk hidup yang di bahtera itu tergenang mengapung di atas permukaan air di dalam bahteranya. Ya, jadi kita nggak berbicara soal 1 hari, seminggu, dan 2 minggu ya, tetapi 150 hari gitu. Nah, kemudian di Kejadian 8 ayat 13 disebutkan tahun ke-601. Tahun ke-601, bulan ke-1, hari ke-1, ya tahun baru, muka bumi mulai kering. Ya, mulai kering. Itulah di ayat 8, di pasal 8 ayat 13. Jadi udah ganti tahun ya, mulai tadi 600 tahun bulan kedua, sekarang udah 600 tahun ke-601 bulan ke-1. Nah, barulah di ayat Kejadian 8 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa bumi telah kering dan Nuh beserta keluarganya udah bisa keluar dari bahtera. Nah, itu di tahun ke-601 bulan kedua hari ke-27, tepat setahun ya kurang lebih. Ya lewat sekian hari lah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat durasi ketika air bah itu mulai datang berupa hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam sampai bumi telah kering dan Nuh dan keluarganya udah bisa keluar dari bahtera itu adalah 1 tahun, teman-teman. Ya, kalau kita relatekan sama keadaan kita sekarang, bencana yang kita alami yaitu coronavirus ya, kita udah setahun lebih gitu mendapat dampak dari si virus corona. Tetapi pada si Nuh ini bukan virus corona yang dialami oleh dia, tetapi air bah gitu. Dan dia nggak bisa kemana-mana. Oke, inilah kejadian pada saat air bah terjadi. Nah, yang terakhir setelah air bah. Nah, kalau kita cek tadi di Kejadian 8 ayat 13 sampai 14, usia Nuh udah terhitung 601 tahun. Jadi dia udah ulang tahun di bahtera ya, teman-teman. Jadi kayak udah melewati 1 tahun lah. Mulai dari hujan datang, air mulai menggenangi, jadi bahteranya meliuk-liuk kayak gitu, sampai mereka udah diam terkandas di pegunungan Araratan
sorry, agak nge-lag. Oke, sampai airnya bumi udah mulai kering dan mereka udah bisa keluar dari Batra. Jadi usia Nuh tercatat 601 tahun. Nah, yang kedua, nah ini salah satu respon juga ya, kegiatan yang dilakukan Nuh setelah terjadi air bah, yaitu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memberikan persembahan bagi Dia, yaitu di Kejadian 8 ayat 20. Dan Tuhan dengan segenap hati menerima persembahan dari Nuh itu. Nah, kalau kita lihat ya, apa latar belakang Nuh mendirikan mesbah dan memberikan persembahan bagi Dia, kalau aku bilangnya salah satu ketekunan dari si Nuh ini, dan salah satu ketaatan dari Nuh kepada Tuhannya, yaitu dia tetap bergumul. Ya sama seperti di ayat-ayat sebelumnya ya, ketika Alkitab memperkenalkan Nuh juga di bagian awal-awal. Nah, di bagian pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi sebelum air bah datang pun Nuh itu pekerjaannya ya bergaul dengan Allah, bergumul dengan Allah. Dan nggak heran juga bahwa setelah pencobaan datang kepada dia pun, setelah peristiwa air bah ini datang kepada dia, nggak mengurangi rasa pergaulan dia, nggak mengurangi rasa ketaatan dia kepada Allah, dengan cara mendirikan mesbah dan memberikan persembahan bagi dia. Nah, terus kemudian ada lagi perjanjian Allah dengan Nuh yang dibahas di pasal ke-9. Nah, itulah kejadian-kejadian yang bisa kita amati ketika sebelum air bah terjadi, pada saat air bah terjadi, dan setelah air bah terjadi. Oke, terus kita masuklah ke bagian yang pengen kita amati dari kejadian ini. Yang pertama adalah keterbatasan dari Nuh. Karena topik kita adalah ketaatan dalam keterbatasan, maka dan kita mengambil peristiwa air bah juga, jadi kita bisa ambil poin keterbatasan dari manusianya, yaitu si Nuhnya. Teman-teman, kalau aku menyebutkan sini keterbatasan, maka kita komparasinya sama Tuhan gitu ya. Komparasi antara keterbatasan manusia dengan ketidakterbatasan atau kuasa dari Tuhan. Jadi keterbatasan manusia di sini kita ambillah manusianya si Nuh. Apa sih keterbatasan dari Nuh di dalam peristiwa ini? Yang pertama tadi fisiknya, teman-teman. Ya, usianya 600 tahun di Kejadian 7 ayat 6, dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Ya, kayak aku bilang tadi ya, mungkin kalau di Indonesia juga ya, kayak usia 70 dan 80 tahun juga rata-rata ya, udah sangat terbatas gitu secara fisik dan psikisnya. Dan bahkan kalau sekarang usia pegawai negeri gitu pensiun di usia 65 tahun. Ya, itu mengingat keterbatasan fisik dan psikis mereka. Nah, tetapi ini usia 600 tahun, teman-teman. Aku juga kurang mengerti juga ya kondisi spesifik dari Nuh pada saat itu seperti apa. Apakah dia masih sehat walafiat, apa sudah sedikit tanda kutip lumpuh dan lain-lain, tetapi Alkitab menyebutkan usia Nuh udah 600 tahun. Nah, ini termasuk dalam keterbatasan Nuh. Usianya udah 600 tahun. Tentunya hal-hal yang bisa dia lakukan pada usia muda, kayak usia di bawah 100 tahun kalau di Alkitab, itu mungkin udah terbatas dilakukan dia pada usianya yang sekarang ini, 600 tahun. Dan keterbatasan Nuh secara fisik juga nanti dibuktikan di pasal 9 ayat terakhir, yaitu 29, di mana Nuh akhirnya mengakhiri hidupnya pada usia 950 gitu. Jadi secara fisik dan usia juga si Nuh ini sebenarnya terbatas, teman-teman gitu. Oke, kemudian keterbatasan yang kedua adalah pada logistiknya ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa proyek membuat bahtera gitu ya yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya gitu. Jadi nggak ada orang lain yang membantu Nuh di dalam pengerjaan si bahtera ini. Satu orang pun di luar dari keluarga atau orang-orang yang ada di seisi rumahnya. Jadi bayangin teman-teman, mungkin pada saat itu belum ada teknologi yang memadai seperti sekarang ini, belum ada software yang bisa dipakai, dan Nuh juga nggak ada tertulis dia lulusan teknik sipil gitu. Mungkin Daniel kalau pada saat itu ada di situ bisa sebagai PJ logistik ya, sebagai WPO dan lain-lain. Tetapi enggak, teman-teman. Nah, dia terbatas secara logistik, dan bahkan bahannya pun, nah kalau di Alkitab disebutnya dari kayu gofir ya. Ini juga aku cari juga belum ketemu di Alkitab, dan dia sebut di Alkitab juga cuma sekali gitu, kayu gofir. Namun
mungkin kayu gofir ini tergolong nggak sesering itu juga kita temui, bisa kita temui dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Jadi para penafsir memperkirakan bahwa ya si Nuh, ada yang beberapa penafsir yang memperkirakan bahwa Nuh menanam pohonnya dulu, atau Tuhan langsung menyediakan pohon itu sebagai alat bantuan Nuh untuk mengerjakan si bahteranya. Ya, jadi sangat terbatas secara logistik, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya lama pengerjaan si bahteranya, di Alkitab juga nggak menspesifikkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan si bahteranya. Tapi kalau kita acu pada kejadian sebelumnya, kejadian 5 ayat berapa ya, 32 kalau nggak salah, pertama kali Alkitab memperkenalkan Nuh itu usianya udah 500 tahun gitu. Dan ketika Nuh mendapatkan perintah itu usianya udah 600 tahun. Jadi kayaknya 100 tahun ke bawah lah. Jadi kurang dari 100 tahun lah kayaknya masa pengerjaan si Bahtera ini. Tetapi itu udah luar biasa, teman. Yang dilakukan oleh Nuh seorang diri beserta keluarganya gitu. Dan aku melihat ini sebagai poin dari konsistensi dari Nuh. Mungkin karena dia, ya bukan mungkin lagi sih, tapi karena efek dari dia udah bergaul sama Tuhan, jadi cara pandangnya pun dalam memahami perintah dari Tuhan itu nggak ada keraguan lagi, teman-teman. Jadi mungkin perintah Tuhan itu ada, misalkan yang dialami oleh Nuh lah gitu, dia disuruh buat bahtera karena karena sebentar lagi ada air bah. Dan respon Nuh tetap satu, yaitu siap dan laksanakan gitu, langsung dikerjakan sesuai dengan perintah. Dan ini adalah efek dari dia ketaatan Nuh kepada Tuhan gitu, efek dari bergaulnya kepada Tuhan sebelum air bah. Nah, jadi yang dia nggak ada keraguan lagi, teman-teman, di dalam mengeksekusi perintah dari Tuhan. Nah, terus yang terakhir tadi, keterbatasan dari Nuh adalah keterbatasan dari sosial. Ya, orang lain di luar dari Nuh dan isi rumahnya itu nggak ada yang mendukung teman-teman dalam pelaksanaan tugas ini. Atau tugas yang dimaksud adalah pengerjaan bahtera gitu. Nanti kita bisa bandingkan dari Kejadian 7 ayat 1, ketika Allah bilang, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi benar-benar di dalam seisi dunia itu, di antara manusia di bumi, yang penuh dengan kejahatan itu, hanya Nuh seorang diri dan keluarganya juga nanti yang benar di hadapan Tuhan. Ya kalau udah benar di hadapan Tuhan, kita nggak bisa ngedebat lagi ya, itu udah fix dan sesuai dengan kedaulatan dari Tuhan. Dan nanti kita bandingkan juga di 1 Petrus 3 ayat 20b, disebutkan bahwa di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Itu menunjukkan bahwa ya benar tadi ada 8 orang yang turut beserta Nuh di bahteranya. Oke, jadi ini adalah keterbatasan dari Nuh. Atau kayak tadi ya, keterbatasan dari manusia dalam hal ini adalah si Nuh. Oke, kalau itu pada kondisi ketika si Nuhnya, pada zaman Nuh mendapatkan perintah membuat bahtera, terus bagaimana dengan kondisi manusia atau kondisi kita pada sekarang ini gitu. Nah, setelah aku amati lagi bahwa ya manusia masih tetap hidup dalam kerusakan, tanda kutip ya, tanda kutip kerusakan yang dimaksudkan Tuhan, yaitu kejahatan seksual dan violence, kekerasan gitu. Dan gak jarang juga ya di media-media sosial juga masih kita temukan berita soal pembunuhan, bahkan ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, istri membunuh suami, dan lain-lain di dalam satu keluarga gitu, ya masih kita temukan gitu pada zaman sekarang ini. Kemudian terorisme juga, korupsi, nggak usah ditanya lagi, penganiayaan, bahkan sampai penyembahan berhala pun yang masih tetap eksis di kondisi kita pada sekarang ini. Ya artinya kalau aku bisa bilang, kejahatan yang dulu disebutkan oleh kitab-kitab ini, bagian-bagian dari kejahatan itu kayaknya masih tetap kita lakukan. Mungkin kita nggak di sini nggak ada yang lakukan, tetapi di kondisi manusia pada sekarang ini di muka bumi ini masih melakukan hal yang sama gitu. Dan tadi kalau kita bandingkan di Kejadian 6 ayat 11 sampai 12, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasannya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, jadi kayak tanda kutip masih bisa relate lah kejahatan-kejahatan
yang kita temui di Kejadian 6 tadi dengan kejahatan-kejahatan yang kita temui di bumi pada zaman sekarang ini. Artinya manusia masih senantiasa hidup di dalam kejahatannya atau keberdosaannya gitu. Itu kalau kita bandingkan secara ini ya, secara konteks lah gitu. Nah, terus manusia terbatas. Ya sama seperti kondisi Nuh yang juga terbatas tadi, ya manusia pada zaman sekarang ini juga masih terbatas kalau aku melihatnya. Nah, terbatas dalam hal apa? Ya, terbatas dalam hal jasmani, mental, dan kehidupan rohani kita. Ya, dalam hal jasmani, ya, kayak kita masih usia 21 tahun, tapi beberapa dari kita mungkin ya teman-teman kita ada yang sudah terbatas dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya gitu. Akibat ya itu dia, ya kita manusia yang terbatas secara fisik dan secara jasmani. Dan di zaman sekarang ini juga usia manusia kalau dirata-ratakan menurut data gitu, menurut sensus, ya paling berapa sekarang? Aku juga kurang tahu sih, tapi kayaknya kurang dari 100 tahun gitu. Artinya memang manusia ini sangat terbatas secara fisik dan jasmani mereka. Kemudian mental juga kita terkadang sangat terbatas dalam kontrol emosi kita, pengendalian diri dan lain-lain, yaitu adalah karakteristik kita sebagai manusia yang terbatas gitu. Dan yang terakhir adalah kehidupan rohani kita, teman-teman. Itulah yang membedakan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas atau Allah yang berdaulat. Gitu. Kalau kita lihat di kitab Roma 5 ayat 12 disebutkan bahwa sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjerat semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi karena kehidupan kita di dalam keberdosaan ini, ya, membuat kehidupan rohani kita seakan-akan terbatas, ya, tanda kutip terbatas. Kurang memahami firman dari Tuhan, kita tidak melaksanakan dan tidak melakukan perintahnya sesuai dengan perintah yang tertulis di Alkitab, kita melanggar hukum Allah, dan lain-lain. Itu menunjukkan manusia itu terbatas dalam kehidupan rohaninya, teman-teman. Berbeda dengan Allah. Ya. Nah, ini juga aku ngambil istilah taat musiman ya, atau taat berkala gitu. Jadi, mungkin habis ini misalkan pada waktu kelar dengar khotbah misalkan pada hari Minggu, biasanya setelah sharing kepada teman-teman seiman dan lain-lain, kita biasanya dari grafiknya itu meningkat tuh. Jadi grafiknya meningkat, udah ketemu nih nilai peak-nya, nilai maksimumnya, kemudian sehari 2 hari oke masih di nilai puncak, terus sebulan 2 bulan sebulan 2 bulan relatif menurun kayak gitu ketaatannya. Artinya udah mulai hidup dalam kondisi yang seperti awal lagi gitu. Jadi aku ngambil term di sini adalah taat musiman atau taat berkala. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Aku juga di sini mulai dari awal-awal juga sering kok mengalami taat yang musiman ini, tanda kutip. Ya terkadang balik lagi ke pergumulan yang lama, kembali lagi ke dalam dosa yang sama, kejatuhan yang sama dan lain-lain. Tapi ya memang firman Tuhan itu menurutku ya faktor mutlak untuk kita bisa berpaling dari dunia yang penuh dengan kejahatan tadi atau keberdosaan kita. Itu udah syarat mutlak, teman-teman, kalau menurut aku. Ya, jadi inilah kondisi manusia pada sekarang ini. Jadi ada kesamaan antara manusia pada zaman dahulu dengan manusia pada zaman sekarang, yaitu manusia yang terbatas. Oke, kemudian sekarang masuk ke aplikasinya. Apa sih aplikasi yang bisa kita ambil dengan kondisi air bah yang didatangkan oleh Tuhan, kemudian keterbatasan manusia pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang ini, atau keterbatasan kita di dalam melaksanakan kegiatan pada dunia ini. Yang pertama, senantiasa bergumul dengan Allah, teman-teman. Kalau yang kita lihat tadi ya, di Kejadian 6 ayat 9, Nuh itu disebutkan di Alkitab adalah bergaul dengan Allah, atau tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Gitu. Itulah karakteristik dari Nuh, atau itulah identitas dari si Nuh itu sendiri. Dan aku juga pernah dengar kalimat dari ya kakak senior juga, itu udah lupa siapa namanya. Dia bilang bahwa senantiasa bergumul dengan Allah itu, atau pergumulan kita dengan Allah itu bisa mengubah cara pandang kita, teman-teman, dalam the way we mengasihi Allah dan sesama kita. Ya, artinya ketika kita belum mampu untuk bergumul dengan Allah,
senantiasa bergumul dengan Allah ya. Kalau kita sebutkan senantiasa di sini artinya nggak bersifat musiman kayak tadi kayak sebelumnya. Artinya kita sudah senantiasa bergumul dengan Allah, maka cara pandang kita untuk mengasihi Allah itu akan berubah, teman-teman. Dan cara pandang kita untuk mengasihi berubah. Dan aku ya, percayakan hal itu, dan beberapa di dalam aplikasi langsung juga aku bisa rasa cara pandangku dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi itu sangat berbeda ketika kehidupan rohaniku, pergumulanku dengan Allah itu maksimal, sama seperti yang tidak bercela dan senantiasa bergaul dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan pun, setidak mungkin apapun itu menurut manusia, karena manusia ini terbatas, dia gitu. Nah, ini tadi ya, mengubah cara pandang. Nah, terus taat pada Allah. Kalau kita rujuk kepada ini ya, ke KBBI gitu, apa sih arti kata taat itu? Kalau taat itu kalau di KBBI bilangnya senantiasa tunduk atau patuh gitu. Nah, taat pada Allah di sini aku spesifikkan menjadi senantiasa melakukan segala perintahnya dan memenuhi panggilannya. Ini juga tadi berdasarkan respon dari si Nuh kepada perintah dari Tuhan di Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat 5. Yaitu ketika perintah untuk membangun bahtera dan ketika perintah untuk menyuruh masuk gitu ke dalam bahteranya. Nah, tadi aku spesifikin ya, atau highlight gitu soal respon dari Nuh ini ketika firman Tuhan atau perintah Tuhan kepada dia sampai mungkin di Alkitab 5 ayat ya, panjang kayak gitu. Dan respon Nuh tetap satu, yaitu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Demikianlah dilakukan oleh si Nuh. Nah, ini menurutku suatu wujud juga ketaatan si Nuh kepada Tuhan gitu. Jadi bukan berarti mengurangi komunikasi kita sama Tuhan sih kalau menurut aku. Makanya kayak nggak ada respon gitu ya si Nuh atas perintah dari Tuhan. Bukan mengurangi komunikasi kita kepada Tuhan, tetapi mengurangi keraguan kita terhadap perintah dari Tuhan. Jadi kita ketika sudah taat kepada Allah, kita udah mengenal Allah melalui pergumulan dengan Dia, ya kita udah nggak ada keraguan lagi menerima perintah dari Dia. Ya, ini kalau di Nuh mungkin berat ya perintahnya membangun bahtera karena air bah bakal datang. Kalau kita mungkin di zaman sekarang ini udah semakin general gitu dan semakin luas gitu kalimat taat kepada Allah ini terhadap perintahnya. Ya misalkan ambil aja satu contoh kayak PDSA kemarin, yaitu doa gitu. Itu kan perintah dari Tuhan untuk senantiasa bergumul kepada Tuhan, yaitu berdoa. Tuhan udah membuat sebuah tanda kutip media lah untuk menghubungkan kita dengan Dia, yaitu doa. Nah terus kita refleksikanlah kepada kehidupan kita dan kepada aku juga di dalam kehidupanku. Nah perintahnya sesimpel berdoa, tetapi terkadang kita nggak taat akan perintah tersebut, atau kita berdoanya dalam 24 jam cuman 5 menit ya, sebelum makan doang atau sebelum tidur doang gitu, nggak kita khususkan gitu waktu kita untuk berdoa gitu, atau melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya gitu. Nah kalau udah dibilang taat kepada Allah, artinya ya kita senantiasa melakukan perintah-perintah tersebut, dan kita udah nggak ada keraguan lagi teman-teman untuk melaksanakan perintah dari Allah itu. Ya ini tadi ya, bukan menghilangkan komunikasi atau bukan membatasi, tetapi menghilangkan keraguan kita akan perintah kepada Tuhan gitu. Oke, terus aplikasi yang terakhir aku kurang setuju ya dengan beberapa quotes yang udah pernah kita dengar, yaitu do your best and God will do the rest. Tapi aku bakal transform menjadi do the rest because God does the best. God does the best. Ya. Do the rest itu adalah respon kita akibat si God yang udah does his best. Ya, teman-teman, kenapa aku bilang God does the best? Karena ya Tuhan udah menciptakan semuanya. Tuhan udah menjadikan langit dan seisi bumi ini. Tuhan udah menciptakan manusia segambar dengan Dia, dan Tuhan udah menyediakan semuanya untuk diolah oleh si manusia ini. Dan Tuhan udah, ya kita dia melalui doa, Tuhan alam yang indah ini untuk bisa kita pergunakan. Dan yang paling pentingnya adalah Allah udah memberikan kita keselamatan. Kurang best apa lagi coba itu. Tapi
manusianya atau kitanya yang kadang-kadang nggak do our rest, do the rest gitu. Nah, terus aku pernah baca juga video sharingnya dari beberapa channel di YouTube gitu, bahwa dia menyebutkan every time you take one step toward God, God takes 1,000 steps toward you. Ya, artinya mengindikasikan bahwa bukan Tuhan yang melakukan itu sebagai akibat, tetapi sebab Tuhan udah melakukan itu, maka kitalah melakukan do the rest tadi. Ya, artinya ketika kita udah melakukan pekerjaan Tuhan, ya Tuhan udah terlebih dahulu merangkul kita gitu. Tuhan udah terlebih dahulu menghampiri kita sebelum kita mendekatkan diri kepada Dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita udah take our one step toward God atau belum? Ya, kalau aku di dalam kehidupanku juga, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi masih mencoba untuk setia atau taat untuk take one step toward God, atau senantiasa dalam melakukan perintahnya. Ya, yakinlah teman-teman ketika kita udah berkomitmen gitu, ketika kita udah memiliki sebuah ya komitmen lah untuk melakukan perintah dari Tuhan itu, yakinlah bahwa iblis nggak tinggal diam, teman-teman. Dan seniorku juga pernah bilang, kakak tingkat gitu, bahwa ya ketika kita udah konsisten untuk bisa melakukan perintahnya dan lain-lain di dalam kehidupan kita, kita udah pengen konsisten kayak gitu, tantangan itu nggak dihapuskan oleh Tuhan gitu. Tantangan itu tetap diberikan oleh Tuhan. Tantangan itu tetap didatangkan oleh Tuhan sedemikian rupa, tapi bagaimana teman-teman kita tetap take one step toward God, atau tetap taat kepada Tuhan. Bukan kayak taat yang musiman tadi, atau taat yang berkala gitu. Ya, karena yang kupahami juga ya, kalau tujuan kita di bumi ini tetap satu gitu, melaksanakan perintah Tuhan dan ya hidup dalam kasih. Ya, kalau kita lihat di ke-10 titah juga itu di Keluaran 20 sama di amanat agung ya, bukan di yang di Matius 22 yang kasihani genap hatimu, sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini, baik apapun profesi kita, apakah kita bekerja, apakah kita masih sebagai mahasiswa atau pelayan Tuhan di kampus, ya tujuan kita tetap satu, yaitu melaksanakan perintahnya, ke-10 perintahnya, dan perintah-perintah lainnya juga ya, dan kemudian mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Makanya kalau kita udah bergaul dengan Tuhan, senantiasa bergumul dengan Tuhan, yakinlah bahwa perintah-perintah itu nggak menjadi masalah lagi, nggak menjadi problem lagi buat kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, terus ini udah di bagian penutup ya. Aku ambil kalimat juga dari beberapa tokoh gitu di bumi, di bumi. Jadi kalau Charles Stanley bilangnya, you will never go wrong obeying God. Jadi intinya nggak ada ruginya dan nggak salah teman-teman kalau kita ngambil jalan kita taat kepada Tuhan atau menuruti perintah Tuhan. Baik itu ketika kita sekarang ini di dunia yang lagi menerima tantangan gitu, di tengah-tengah keterbatasan dan di tengah-tengah krisis, bukan jalan yang salah teman-teman ketika kita mengambil langkah untuk taat kepada Tuhan. Ya, you will never go wrong gitu kalau kita obeying God. Ini berlaku untuk situasi apapun. Tapi kalau di sharing hari ini aku pengen khususin di kondisi kita sekarang yang dimana kita itu sangat terbatas, ditambah dengan tantangan yang diberikan oleh Tuhan melalui COVID-19. Jadi langkah kita jangan sampai berpaling dari obeying God itu. Nah, kemudian tokoh yang kedua juga aku ambil di sini adalah Craig Groeschel. Dia sebutkan bahwa don't worry when you meet opposition for obeying God. Worry when you don't have opposition because you probably not obeying God. Ya, konsepnya mirip ya, di mana ya sama kayak tadi, ketika kita udah mengambil jalan untuk obeying our God, melaksanakan semua perintahnya di tengah-tengah keterbatasan kita pada saat ini, ya kita tetap di jalan yang benar, teman-teman, seperti itu. Dan Tuhan pun maunya kita seperti itu. Baik itu kondisinya
lagi tidak, tanda kutip, lagi baik-baik aja, atau lagi bersedih, atau lagi menderita, lagi krisis, dan lain-lain, ya, itu nggak memandang situasi dan kondisi, tetapi itu mutlak. Gitu ya. Obeying the God will never go wrong. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan. Dan kalau kita tarik aplikasinya kepada spesifik kita ke para pelayan, ya, pelayan yang udah dipilih Tuhan sebenarnya untuk menjalankan perintahnya sebagai pemurid di PWFT dan juga sebagai pengurus di PWFT. Nah, terkadang beberapa hal seperti keterbatasan yang kita punya, keterbatasan kayak tadi jasmani, mental, fisik, media, dan lain-lain, kuat daripada semangat kita, teman-teman, untuk tetap taat sama Tuhan. Kayak semisal waktu kita yang kita alokasikan untuk saat teduh sama Tuhan sebagai tools untuk kita bergumul dengan Dia, terus kemalasan justru lebih besar yang kita punya daripada obeying God itu, dan hal-halnya yang menjadikan kita tidak taat kepada Tuhan, atau kayak tadi jadi taat musiman atau taat berkala sama Tuhan. Nah, tapi teman-teman, sama kayak peristiwa Nuh juga, kita bisa bercermin dari peristiwa Nuh bahwa sebesar apapun ya tantangan yang kita alami, mungkin kita nggak menerima tantangan air bah lagi ya, karena Tuhan udah bilang di perjanjiannya dia nggak mendatangkan air bah lagi. Tetapi bukan berarti penghukuman akibat dosa itu tidak ada, teman, dihapuskan oleh Tuhan. Ya, sama kayak di Matius juga, ya kita tetap berjaga-jaga gitu. Kapan peristiwa yang lain, yaitu kedatangan gitu, yang kita tidak tahu kapan, tetapi hal yang kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga. Salah satunya adalah taat kepada Tuhan melalui perintahnya. Ya mungkin itu aja sih teman-teman yang aku pengen sharingkan, dan semoga kita semua di sini bisa merefleksikan firman Tuhan barusan, bisa baca ulang lagi kisah Nuh ini, ketaatan Nuh kepada Allah, dan yang kalah penting adalah kuasa dari Tuhan itu. Jadi kalau kita pengen lihat ya nilai-nilai, suatu nilai yang terkandung, ya kita boleh melihat dari sisi tokohnya, tetapi jangan lupa teman-teman untuk melihat dari sisi kuasa dari Tuhannya, ya. Dan kalau teman-teman baca nanti kisah Nuh ini, bukan berarti Tuhan udah lepas tangan ketika ketika air bah itu udah datang dan Nuh dan keluarga sudah di Batra. Tetapi Tuhan tetap mengkontrol mereka. Tuhan tetap menyertai dan menemani perjuangan mereka di dalam air bah itu. Seperti nanti Tuhan yang menghentikan si air bahnya, Tuhan yang menutup pintu baterainya, dan lain-lain. Artinya bahwa ya ketika kita udah berusaha gitu melaksanakan perintah dari Tuhan itu, ketika kita udah mencoba taat kepada Dia, ya yakinlah teman-teman, kita pun akan makin kuat gitu di dalam menghadapi tantangan yang kita alami. Oke, itu ya teman-teman yang bisa aku sharingkan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami Bapak, dan terima kasih juga untuk firman yang bisa kami renungkan pada hari ini di persekutuan doa pengurus dan PKK PWFT. Sungguh bersyukur Bapak bahwa kami bisa disadarkan akan kebesaran-Mu dan keterbatasan kami sebagai manusia di bumi ini Bapak. Kami mengaku Bapa, dan kami merasakan keterbatasan kami, baik itu secara jasmani, fisik, mental, dan kehidupan rohani kami, Bapa, pergumulan kami kepada Engkau. Dan kami juga masih senantiasa, Bapa, kadang-kadang ketaatan kami masih bersifat musiman, tanda kutip Bapa, dan kami terkadang belum bisa taat sepenuhnya kepadamu. Kami belum bisa melakukan perintah-Mu sepenuhnya depan kami. Dan kami kerap kali
menyalahkan faktor lain seperti keterbatasan yang kami punya untuk tidak bergumul dengan Engkau. Tetapi kami yakin Bapa bahwa firman-Mu yang telah diam di dalam hidup kami dan firman-Mu yang telah kami renungkan barusan Bapa bisa menguatkan kami kembali Bapa untuk senantiasa melakukan perintah-Mu, setia taat kepada-Mu di tengah-tengah kondisi kami yang sangat terbatas ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa terus untuk kami semua di sini, teman-teman PKK dan para pengurus di dalam melaksanakan perintah yang telah Kau berikan kepada kami untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah kampus kami Bapa. Kami manusia yang terbatas ini Bapa hanya bisa berserah kepada-Mu, kami hanya bisa mengandalkan-Mu saja Bapa, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami senantiasa bisa tetap taat, bukan hanya hari ini saja, bukan ketika awal kami mendapatkan perintah ini, tetapi sampai kami pun nanti Bapa selesai melakukan perintah-Mu, atau melakukan tugas yang telah Kau berikan kepada kami, sama seperti Nuh yang tetap taat kepada-Mu, tetap bergumul kepada-Mu, setelah mengalami peristiwa yang besar di dalam kehidupannya Bapa. Ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu bergumul dengan-Mu melalui persekutuan kami dengan-Mu, persekutuan pribadi dengan Tuhan, melalui doa dan saat teduh, dan metode-metode lain yang kami lakukan untuk bisa semakin dekat kepada-Mu Bapa. Sehingga nanti Bapa kami bisa mengubah cara pandang kami, cara pikir kami terhadap pelaksanaan perintah-Mu dan penerapan kasih kepada-Mu dan kepada sesama kami Bapa. Berkati juga kegiatan dan aktivitas kami juga Bapa selama perkuliahan ini, agar tetap kami bisa melaksanakan kegiatan kami dari rumah kami masing-masing dengan maksimal Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami melanjutkan persekutuan doa kami ini, kiranya Kau tetap memberkati sehingga bisa berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hati dan pikiran tidak berkenan kepada Tuhan semasa kami menyampaikan dan mendengarkan firman Bapak. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita nyanyikan lagu pujian Setia Padamu. Maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suara-Mu. Seringkali ku melayani-Mu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, kemanapun Engkau membawaku, ku kan turut bersama-Mu, dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Oh, oh, maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suara-Mu. Seringkali ku melayani-Mu hanya untuk kepuasanku.
berjalan sesuai kehendak-Mu. Kemanapun Engkau membawaku, ku kan turun bersamamu, dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu, karena ku di sini penuhi panggilan-Mu. Selamanya ku setia kepadamu. Kemanapun Engkau membawaku, ku kan turun bersamamu, dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Kemanapun Engkau membawaku, ku kan turun bersamamu, dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke persekutuan doa kita. Jadi ada beberapa pokok doa yang bakal kita doain bareng-bareng. Dan teman-teman yang ada pokok doa spesifik atau pokok doa khusus yang bisa kita doakan bareng-bareng, silakan ditulis di kolom chat. Nanti kita doakan bersama-sama dengan pokok doa kita. Oke. Mungkin 1 menit ya, 1 menit. Kalau ada teman-teman yang hal spesifik yang mau didoakan, silakan diketik di kolom Zoom chat-nya, dan nanti akan kita doakan secara bareng-bareng. Oke, teman-teman ada yang lagi typing kah? Oke. Sepertinya nggak ada lagi ya. Oke. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami mengucapkan syukur Bapa atas anugerah yang masih kami rasakan pada saat ini. Kami juga bersyukur atas firman yang bisa menyapa kami pada malam hari ini Bapa. Kami juga bersyukur untuk kesempatan dan media yang bisa kami pakai pada saat malam hari ini untuk bersekutu di persekutuan doa PKK dan pengurus. Kami bersyukur Bapak untuk
sebagian dari firman-Mu melalui kisah tokoh di Alkitab, yaitu kisah Nuh yang bisa kami pelajari Bapa, yang menyadarkan kami akan kuasa dari Tuhan dan keterbatasan kami di dunia ini Bapa. Kiranya Bapa, kuasa-Mu yang tetap menyertai kami dan melindungi kami, dan menyertai hati kami Bapa di dalam usaha kami untuk selalu tekun dan bisa taat Bapa akan firman-Mu dan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami sebagai PKK maupun pengurus Bapa. Kami tahu Bapa bahwa tantangan demi tantangan akan kami hadapi Bapa di dalam ketaatan kami tersebut, tetapi kami yakin Bapa ketika kami bisa taat dan senantiasa bergumul dan bergaul dengan Engkau, maka tidak ada keraguan lagi Bapa di dalam melaksanakan perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Berkati kami Bapa, hati dan pikiran kami agar bisa terfokus kepada hal-hal yang menjadi perintah dan tugas kami di dalam dunia ini Bapa. Teman-teman, kita akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, pokok doa di mana saat ini banyak teman-teman kita PKK 2019 dan teman-teman PKK 2018 juga yang mengalami kesulitan untuk menjalankan KK mereka kembali, khususnya dikarenakan karena fenomena pandemi COVID-19 yang mengharuskan karantina mandiri dari tahun lalu hingga saat ini. Teman-teman, mari kita berdoa agar para PKK bisa memiliki motivasi kembali, bisa memiliki semangat kembali untuk memulai KK mereka di tengah keterbatasan yang ada di dalam hidup mereka. Walaupun secara online atau virtual. Kita juga berdoa kiranya para PKK dan AKK masing-masing bisa menikmati kembali relasi yang terjalin selama KK yang bisa membuat mereka sama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Untuk pokok doa yang pertama ini, mari kita berdoa secara bersama-sama. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk masa regenerasi CPKK yang sebentar lagi akan diadakan dan dilaksanakan. Kita berdoa untuk para tim rek yang sedang mempersiapkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu tepat waktu. Kita berdoa bagi para AKK yang nantinya akan di-sharingkan, semoga mereka bisa menggumulkan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, sehingga tetap bisa taat kepada Tuhan melalui perintah-perintahnya. Untuk pokok doa yang kedua ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk adik-adik kita yang sekarang bergumul untuk pelaksanaan UTBK dan termasuk buat AKK dari Jobo yang pada saat ini sedang bergumul untuk melaksanakan UTBK kembali. Semoga nanti rencana Tuhanlah yang terjadi dan kiranya apapun yang dipersiapkan oleh dan digumulkan oleh AKK dari Jobo
ya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk pokok doa yang terakhir ini, mari kita berdoa secara bersama-sama. Inilah beberapa pokok doa yang kami sampaikan kepada hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami di persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang tetap memberkati mereka di tengah-tengah kesibukan mereka dan aktivitas dan pekerjaan mereka pada hari ini Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami tahu manusia yang terbatas yang sangat tidak luput dari yang namanya dosa dan pelanggaran Bapa. Tetapi kami yakin Bapa bahwa Engkau juga yang berkuasa yang telah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Maka berkatilah kami Bapa di dalam melaksanakan kegiatan kami sebagai respon kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepada hadirat-Mu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, persilakan teman-teman kita mengambil saat teduh sejenak. Oke, selamat hari, selamat hari Jumat teman-teman, Happy Friday. Selamat hari Jumat. Happy Friday.